Oke, jumpa lagi teman-teman, para sahabat semua, para penonton, para subscriber yang selalu setia di channel ini. Dan teman-teman, pada saat ini kita membahas terkait dengan beberapa hal dengan aturan-aturan baru yang ada, dengan pembatasan-pembatasan, dengan banyak larangan-larangan ya. Nah, pertama yang dilarang adalah jumlah kata. Ya, jumlah kata yang dibolehkan adalah minimal 2 kata. Yang kedua adalah 60 huruf. Jadi kalau teman-teman mempunyai nama panjang atau mempunyai nama lebih dari 60 huruf, itu sekarang tidak boleh. Nah, contohnya lagi mempunyai nama Cok, contohnya memiliki nama contohnya Butet, itu tidak boleh. Sekarang tidak boleh dan dilarang. Sekarang dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, yang kedua itu di dalam dokumen-dokumen kependudukan itu dilarang lagi mencantumkan itu gelar pendidikan, baik itu gelar keagamaan. Nah, di mana sekarang dalam peraturan yang sudah dikeluarkan pada bulan April ya, yang bulan April 2022, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, yang berikutnya, peraturan Menteri ini dibuat dengan beberapa pasal, yang itu ada 9 pasal ya. Tidak boleh memberi nama satu kata, itu dapat sudah diatur. Nah, sudah diatur di dalam pasal 4 ya, ayat 2, yang itu menyatakan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan. Pertama itu mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir. Nah, jadi namanya harus mudah dibaca. Kalau susah dibaca, nah kayak nama-nama yang di luar daerah, contohnya ya, yang daerah-daerah terpencil, namanya mungkin contohnya disesuaikan dengan bahasanya. Nah, susah kan membacanya. Nah, itu sekarang tidak boleh. Nah, ini tidak bisa diterima kalau nantinya mendaftarkan atau membuat dokumen-dokumen di dinas kependudukan dan catatan sipil ya, di dinas kependudukan. Nah, tidak multitafsir. Nah, jadi tidak menimbulkan nama itu kata namanya tersebut akibatkan multitafsir. Nah, itu B. Yang keduanya, huruf B-nya jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Nah, ini 60 huruf termasuk spasi, teman-teman. Ya, itu termasuk spasi. Ternyata tadi saya sebutkan di awal itu tadi bahwa hanya 60 kata aja, 60 huruf aja ya. Jadi ternyata itu termasuk spasinya. Berarti kalau ada spasinya itu dihitung ya, teman-teman. Kemudian huruf C, jumlah kata paling sedikit 2 kata. Nah, itu dilarang, hanya 1 kata. Jadi minimal harus ada nama minimal 2 kata. Nah, sekarang kalau teman-teman punya nama hanya 1 kata ya, bagaimana gitu kan? Bagaimana merubahnya lagi kembali? Karena contohnya ada nama di ijazah, ada nama di di KTP, ada nama di dokumen-dokumen lain. Nah, nanti saya akan memberikan penjelasannya pada akhir video ini. Nah, oke, kemudian sekarang itu dilarang namanya itu disingkat-singkat ya. Itu kita temukan itu diatur dalam pasal 5 ayat 3 mengatakan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain. Nah, itu tidak boleh menyingkat-singkat nama, contohnya itu karena panjang kemudian disingkat. Nah, itu sekarang tidak boleh
Yang kemudian huruf B-nya menggunakan angka dan tanda baca. Nah, kalau itu sih jarang juga sih ada nama mencantumkan angka dan tanda baca ya. Itu masih masuk akal lah. Nomor huruf C, mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Nah, sekarang di akta teman-teman tidak boleh mencantumkan gelar, tidak boleh ada gelar pendidikan atau gelar keagamaan. Itu sekarang tidak boleh ya, dengan peraturan yang sekarang itu tidak boleh teman-teman ya. Nah, lantas bagaimana solusinya? Lantas bagaimana dengan nama-nama orang yang sudah terlanjur ya memiliki nama satu kata, memiliki nama banyak lebih dari 60 huruf termasuk spasinya yang tadi disebutkan di dalam pasal 4 itu ya. Nah, kemudian sudah mencantumkan gelarnya di aktenya, di KTP-nya, mungkin di KK-nya, karena itu dokumen-dokumen yang dimaksud itu ada beberapa ya terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan itu, yaitu pertama itu di biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Nah, itu aja itu di dalam akta-akta atau surat-surat tersebut tidak boleh atau dilarang beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu. Nah, bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada nama sudah terlanjur, contohnya memiliki nama, karena di Indonesia ada nama cuma satu kata, cuma satu huruf malah ada ya. Pernah saya lihat itu ada nama, contohnya memiliki nama O, memiliki nama hanya O, hanya memiliki nama O, hanya memiliki nama N, dan atau hanya memiliki nama Y, ada tuh. Nah, ada juga yang lebih ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur dengan larangan-larangan yang saya sebutkan tadi di atas itu di dalam peraturan menteri yang baru ini ya, itu tetap berlaku. Jadi peraturan menteri ini itu ditetapkan itu pada tanggal 11 April 2022. Kalau ada nama yang sebelumnya sudah sudah terlanjur dengan larangan-larangan tadi, ya tidak apa-apa. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi tertanggal 22 April 2022 setelah sudah diundangkan ini peraturan menteri, maka sudah tidak boleh lagi atau dilarang. Itu pastinya di seluruh Indonesia ya, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pastinya sudah mensosialisasikan atau menyampaikan hal ini saya kepada masyarakat ya, untuk beberapa hal yang dilarang tadi. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan ya masukkan, berikan pertanyaannya di dalam kolom komentar dengan peraturan-peraturan yang tadi, yang larangan-larangan tadi, boleh silakan. Baik, terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa lagi, dan silakan bagikan video ini, silakan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa lagi.